dapat pahala. Kadang-kadang jarang. Misalnya antum ketemu temannya udah tersenyum, seakan-akan biasa saja, itu bukan ibadah, tapi dia akhlak yang biasa saja. Padahal ini ibadah yang sangat besar sekali. Padahal ini adalah ibadah yang sangat besar. Seorang teman senyum kepada teman lainnya, itu orang yang disenyumi, insya Allah beda ya. Coba antum ketemu teman cemberut, apa yang terjadi pada temannya itu? Pasti akan ada rasa yang enggak. Tapi begitu senyum, oh ini teman, ini sedang senang. Oh, ada. Ini adalah ibadah yang sangat besar sekali. Senyum kepada istri ada suatu ibadah yang sangat agung sekali. Tanggal muda, tanggal tua tetap senyum, tetap senyum. Itu ibadah. Itu ibadah. Ya, istri juga demikian. Ya. Ketika pada suami juga demikian. Jangan senyumnya cuma di akhir bulan atau awal bulan saja. Ya. Tetap agar bernilai ibadah. Jadi akhlak yang mulia adalah ibadah. Makanya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang akhlak, adab, banyak sekali. Kita sudah membacanya 4 ya. Kita sudah membaca 4 keutamaan dari akhlak yang mulia. Yang kelima, termasuk di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah al-khuluqu al-hasanu yudrikul muslimu bihi darajat as-saim al-qaim. Akhlak yang mulia itu akan menjadikan seorang muslim mendapatkan derajat seorang yang puasa dan bangun malam. Dengan punya akhlak mulia, jarang tahajud misalnya, jarang puasa misalnya, dengan akhlak yang mulia tersebut menjadikan orang merasa nyaman, merasa tidak gundah berada di sisinya. Itu bersikap yang demikian itu mendapatkan pahalanya seperti orang yang berpuasa dan bangun malam, salat malam. Bukan bangun malam Pak ya, salat malam. Bangun malam kan sering kita itu biasanya. Kalau terbangun ingin pipis ke kamar mandi, lupa wudu. Nah, kemudian doanya Bismillah Allahumma ahya wa bukan lupa sebenarnya. Salat malam itu orang yang akhlak mulia seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saimil qaim. Sungguh seorang muslim, seorang yang beriman, ketika dia berakhlak mulia sampai derajatnya kepada derajat orang yang berpuasa dan salat malam. Luar biasa. Jadi ada orang yang mungkin salatnya biasa, jadi kewajiban-kewajiban yang dilakukannya, puasanya biasa, sedekah biasa, tapi punya akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa, maka dia bisa sampai kepada derajat itu. Sehingga bisa saja dipanggil di pintu, namanya pintu Ar-Rayyan, bisa saja, karena dia sudah sampai kepada derajat itu ketika dia mempraktekkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang selamat, tetangganya itu selamat, saudara-saudaranya selamat. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang membuat orang-orang sekitarnya merasa aman, merasa sejahtera, merasa nyaman. Jangan sekarang ada himbauan orang-orang setelah jam 20 biasakan anak-anak berada di rumah karena sedang marah, karena itu tajam ya, senjata tajam.
Bagaimana seorang membuat orang itu merasa gak nyaman? Ini bukan akhlak yang mulia. Ini bukan akhlak yang mulia. Padahal akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga seperti yang pernah kita bacakan sebelumnya, ketika ditimbang, maka akhlak yang mulia itu bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Maka dari keutamaan ini bisa kita berusaha ya, orang-orang Islam itu harus cerdas. Cerdas gimana maksudnya? Melakukan amalan-amalan dengan keterbatasan umur yang ada, tapi pahalanya besar. Jadi kita ini kan umat yang umurnya lebih pendek daripada umurnya umat-umat sebelum kita. Kalau zaman dulu itu ada yang sampai ribuan tahun, ratusan tahun gitu ya. Kalau umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 rata-rata. Tapi subhanallah, saking sayangnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad, umur yang sedemikian itu ternyata bisa sampai mengalahkan amalan orang yang umurnya sampai ribuan tahun. Ini umat terakhir tapi paling disayang. Umat terakhir tapi paling mendapatkan kehormatan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah, makanya perlu kalau beribadah itu cari momen-momen yang nilainya besar. Termasuk di dalamnya adalah akhlak mulia. Bayangkan orang sekedar senyum dapat tingkatan orang yang berpuasa, dapat tingkatan orang yang sholat malam. Jadi nanti di surga itu kan orang bertingkat-tingkat ya, mendapatkan derajat-derajat masing-masing. Seperti orang membaca Al-Quran pun nanti tingkatannya beda-beda. Di akhir bacaan yang dia baca itulah dia tingkatan yang akan didapatkan di surga kelak. Selanjutnya, di antara keutamaan akhlak mulia, al-khuluqul hasanu khairun minad dunya wa ma fiha. Akhlak yang baik itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi sampai kalau ingin dapat dunia dan seisinya, senyum. Kalau sampai ingin dapat dunia dan seisinya, kalau utang segera bayar. Kadang-kadang ada orang waktu mau hutang itu semangat sekali, senyum, sapa, salam, pokoknya SSSS gitu ya. Senyum, sapa, salam sampai semuanya beres gitu ya. Itu kalau mau pinjam itu kelihatan terus. Begitu saat jatuh tempo menjadi makhluk gaib. Kadang-kadang HP-nya aja berubah nomornya berubah. Ada yang lebih aneh lagi, itu ada orang yang ditagih lebih sangar daripada yang menagih. Bahkan ada dimarah-marahin. Ada orang nagih kemudian mengatakan, kamu itu gimana sih? Nagih sekarang lagi nggak punya, kemarin kenapa nggak nagih lagi saya banyak uang nanti nggak nagih. Ini sudah ada orang baru. Kenapa waktu dapat ada bonus kok nggak dibayar? Nah, begitu ditagih malah marah. Jadi orang yang mau nagih malah takut. Kadang-kadang itu ada itu bukan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah berusaha untuk memenuhi apa yang seharusnya dia jadi tanggungannya. Maka kalau ada orang pingin dunia, nggak usah bisnis yang ngoyo sampai lembur, kadang-kadang 24 jam cuma tidur 1 jam saja. Nah, coba kamu lihat, kalau mau tak cari rezeki itu seperti burung ya, tagdu himasa wa taruhu bitona, pergi pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore-sore sudah kenyang, bahkan bisa ngasih makan anak-anaknya. Itu cara cari rezekinya ala Rasulullah.
Rasulullah mencontohkan bagaimana burung itu cari rezeki. Nggak ada ceritanya burung itu lembur sampai malam karena malam-malam kira-kira banyak cacing yang keluar, nggak ada. Kalau sudah sore ya udah pulang. Sudah sore pulang. Kalau yang burung lembur malam itu burung hantu. Tapi kan paginya dia nggak bekerja juga. Nah, itu cara agar jadi kalau orang ingin dapat dunia seisinya, akhlak mulia. Akhlak mulia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata kepada Abdullah bin Amr, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Abdullah bin Amr, arba'un idza kunna fika fama 'alaika ma fataka min ad-dunya hifdzu amanah wa sidqu hadith wa husnul khaliqah wa iffah fi tu'mah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, ada 4 hal yang kalau 4 itu ada pada dirimu, maka apapun yang hilang dari dunia kepadamu gak akan bermudarat. Kamu gak akan merasa kehilangan jika ada 4 hal ini pada dirimu. Jadi gak akan merasa bahwa dia itu saya kayaknya orang paling miskin di dunia ini. Nah, gak ada seperti itu. Jadi biasanya gak ada orang yang saya orang paling kaya. Pasti rata-rata merasa biasanya kurang. Tapi ketika 4 hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia tidak akan merasa kehilangan meskipun apa yang ada pada dirinya diambil. Makanya para ulama itu ketika mendapatkan harta, dia tidak akan menisbatkan harta tersebut pada dirinya. Ketika ditanya, ini budamu ya, ini kendaraanmu ya, ini anakmu ya, mereka tidak menjawab, oh iya ini anakku, masya Allah kan, oh ini mobilku. Mereka nggak akan menjawab seperti itu ketika ditanya. Ketika ditanya, apakah ini budamu, dia menjawab, ini adalah titipan Allah yang diamanatkan kepada. Jadi sampai pun pada harta yang dia ada padanya, nggak menisbatkan pada dirinya, nisbatkan kepada Allah. Ini titipan Allah. Ini titipan Allah. Kalau orang dalam benaknya semua adalah titipan, maka ketika kehilangan nggak merasa kehilangan. Nah, maksudnya ini titipan doang. Ini titipan doang. Yang bermasalah itu adalah ketika kita merasa ini milikku, sehingga ketika hilang ya gelongnya luar biasa. Tapi kalau merasa bahwa itu adalah titipan dari Allah, maka kalau yang menitipkan ngambil, ya udah, memang ini bukan miliknya, bukan miliknya. Oleh karenanya orang yang ada 4 hal pada dirinya ini akan merasa dunia itu miliknya. Yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Menjaga amanah. Ini berat, ini nggak mudah. Amanah itu berat sekali. Ketika Allah menceritakan gunung-gunung dikasih amanah gak mau, langit, bumi, padahal makhluk itu makhluk yang besar, lebih besar dari kita. Tapi ketika dikasih amanah gak pada mau. Begitu amanah ini dikasihkan kepada manusia, manusia mau mengambilnya. Manusia mau mengambil. Akhirnya kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka ketika dia menjaga amanah, dan dalam segala amanah apa saja, ketika ada orang menitipkan amanah, dia bisa jaga. Ini salah satu ciri yang dunia akan dia dapatkan. Ciri yang kedua, sidqu hadits, jujur. Ketika bicara itu yang bagus-bagus saja, yang bagus-bagus saja. Tapi dalam Al-Quran justru malah kalau ngomong cari kalimat yang paling bagus, bukan hanya yang bagus saja, tapi cari yang paling bagus agar orang yang diajak bicara
nggak tersinggung, nggak gimana gitu. Dalam Al-Quran justru arahannya adalah cari kalimat yang paling bagus ketika mau bicara sama orang, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kadang ada orang yang sudah ngaji lama sekali, tapi perkataannya pahit, perkataannya sering menyakitkan. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi selama ini dia ngaji itu dapat apa? Akhlak yang mulia yang seharusnya. Karena akhlak mulia itu, orang yang berakhlak mulia ciri imannya tinggi. Ciri imannya tinggi. Ini kalau orang yang beriman ya. Kalau orang yang kafir ya tetap meskipun dia berakhlak mulia tetap nggak ada dapat pahala, akhiratnya nggak dapat. Oleh karenanya harus diiringi itu. Ketika ada orang ilmunya banyak, ngajinya lama, sering menghadiri sana dan sini, tapi akhlaknya buruk, ini mencerminkan imannya itu buruk. Imannya belum sesuai dengan yang itu. Karena harus balance antara akhlak mulia berarti imannya tinggi. Maka perkataan yang jujur, perkataan yang bagus itu bagian dari orang mendapatkan dunia dan seisinya. Dan husnul khaliqah, akhlak yang baik. Yang 4 hal ini. Yang ketiga adalah husnul khaliqah, akhlak yang baik yang sedang kita bicarakan. Yang keempat, wa'iffah fi ta'mah atau tu'mah, dan menjaga diri dalam makanan. Maksudnya apa? Kalau ada makanan, sabar, menjaga diri, jangan rakus, jangan pinginnya kesana kesini, kemana-mana didapatkan, Aduh, udah ada hidangan di dalam, di depannya gitu ya. Padahal salah satu akhlak seorang ketika dalam masalah makanan adalah sambillah sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah, makan yang terdekat, dan bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan yang terdekat. Jadi nggak usah tangannya di sini jeruk, bisa. Di sini ada jeruk, di sana ada jeruk. Sini jeruknya lebih kecil, sana besar. Gak usah yang dekat aja udah. Ini ciri akhlak yang mulia. Ciri akhlak yang mulia. Beda kalau ternyata beda makanan mungkin. Tapi kalau sama, cuman beda bentuk, udah yang dekat aja. Yang terdekat saja. Ini namanya iffah. Di ta'mah. Kadang-kadang di sini tinggal satu. Biasanya kalau satu itu awet. Karena kayaknya ini malu gitu. Padahal dalam hatinya masa mengambil sampai. Kalau kadang-kadang di sini ada, di sana ada, itu bawain di sini dong. Padahal di dalam sudah ada. Ini namanya iffah. Iffah itu adalah sudah yang ada disyukuri, dimakan, udah selesai disyukuri. Namanya iffah fi ta'mah. Jadi enggak kadang-kadang tangan kanan megang, tangan kiri megang, di mulut ada. Oke, kalau mau ngambil cabai satu kesusahan gitu ya. Itu enggak iffah. Itu enggak iffah. Kalau ada 4 hal ini pada diri seseorang, dia akan mendapatkan dunia. Jadi enggak usah repot-repot pinjem bank untuk memulai bisnis yang kadang-kadang malah akhirnya naudzubillah. Udah akhlak yang mulia Anda dapat dunia. Akhlak yang mulia Anda dapat dunia. Ini yang ke-6. Yang ke-7, yahsulu bil khuluqil hasan jawami'ul khairati wal barakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq. Orang yang berakhlak mulia atau akhlak mulia itu akan mendapatkan
himpunan segala kebaikan dan keberkahan. Kebaikan dan keberkahan. Al-birru husnul khuluq. Makanya Nabi mengatakan kebaikan itu ada di husnul khuluq. Kebaikan itu ada di akhlak yang mulia. Subhanallah. Rasulullah pernah bersama dengan para sahabat, kemudian bilang, sebentar lagi ada orang yang berjalan di muka bumi ini, tapi dia penghuni surga. Sebentar lagi akan datang orang yang penghuni surga. Dia ada di tengah-tengah kita, tapi dia penghuni surga. Wah, ditunggu-tunggu para sahabat. Kemudian datang ada orang biasa, pembawaannya biasa saja. Biasa saja. Ibnu Umar biasa, orang yang paling Umar atau Ibnu Umar itu orang yang paling penasaran terhadap sabda-sabda Nabi. Kira-kira apa sih yang dilakukan amalan orang ini kok sampai Nabi itu merekomendasikan dia penghuni surga. Akhirnya ketika orang itu pulang, diikuti sama sahabat ini. Sahabat ini kemudian minta izin, saya ingin menginap di rumahmu. Kenapa? Pokoknya saya ingin menginap aja. Kemudian ya diizinkan. Cuma kata orang tersebut, ya seadanya ya, di rumahku itu seperti ini dan seperti ini. Singkat cerita, akhirnya sahabat tadi, Ibnu Umar tadi menginap di orang tersebut. Dia teliti, dia cermati apa yang dilakukan orang. Ya ada. Malam-malam Ibnu Umar sengaja tidak tidur nih, pura-pura tidur. Sengaja kira-kira orang bangun lagi, sholatnya gimana? Ternyata biasa saja. Kadang bangun, sholat sebentar, kemudian tidur lagi. Jadi gak ada amalan yang istimewa menurut sahabat yang tadi ingin mengutipnya. Sholatnya kalau bukan ingin membanggakan, tapi orang sahabat tadi yang membuntutinya, kalau secara zahirnya amalannya lebih bagus, sholatnya, puasanya lebih bagus. Setelah 3 hari nggak dapat yang dia cari itu, ini kenapa seorang ini amalannya biasa saja, amalannya biasa saja. Orang sholat itu sholat, puasa itu puasa, sholat malam itu sholat malam, seperti biasa saja, seperti yang lainnya. Nah, akhirnya nggak sabar di hari ketiga kemudian bertanya, wahai fulan, Rasulullah itu bilang kamu termasuk di antara penghuni surga. Coba kasih dong resepnya kepada saya. Apa sih amalan istimewa? Saya lihat kayaknya biasa saja. Maka orang tersebut, ya ada yang kayak gini memang. Amalanku ya kayak gini aja. Cuman, ada cuman. Dia kemudian mengatakan, cuman saya ini kalau tidur, saya akan lepaskan segala iri dengki kepada manusia. Saya gak akan marah ketika posisi mau tidur. Saya lepaskan segala bentuk iri dengki kemarahan, sehingga gak punya sifat dendam kepada orang lain. Dia lepaskan segala bentuk kedengkian, keirian kepada orang lain, sehingga plong tidurnya. Kan orang kalau menyimpan dendam itu biasanya kan nesu terus, tidur nggak nyenyak. Bayangkan coba kalau antum lagi marah sama fulan, bawaannya orang kalau benci sama seseorang itu apa saja yang dilakukan salah. Biasanya apa yang dilakukan salah. Itu menyakitkan. Nah, itu hatinya jadi sakit. Orang ini enggak, hatinya bersih, polos, enggak pernah dendam, enggak iri. Gampang enggak ini? Oh, ini katanya. Ini enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Ini ciri ini orang masih hidup di dunia tapi sebagai penghuni surga. Al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan adalah pokok. Kebaikan itu ada pada husnul khuluq. Kebaikan itu ada pada husnul khuluq. Yang ke-8, al-khuluqul husn, al-khuluqul hasan huwa wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila jami'il muslimin
Akhlak yang mulia adalah wasiat Rasulullah kepada seluruh kaum muslimin. Faqad awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal hinama ba'athahu ila al-Yaman waliyan wa qadiyan wa da'iyan ila Allah faqala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman untuk menjadi wali di sana, jadi qadhi, ya, jadi hakim dan penyeru dakwah kepada kaum orang-orang yang ada di sana. Di antara pesan Nabi SAW setelah menyebutkan tentang tauhid, salat, zakat, itu kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli orang-orang dengan akhlak yang mulia. Coba, di antara keberhasilan dakwah Nabi adalah karena Nabi akhlaknya luar biasa. Gak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan Nabi pendusta, gak ada. Nabi semuanya mengatakan Al-Amin, Nabi itu orang yang amanah, Nabi itu orang yang dipercaya, Nabi itu akhlaknya mulia. Semuanya mengatakan demikian. Musuh maupun kawan semuanya mengatakan demikian. Makanya dakwah yang 23 tahun itu bisa sampai hari kiamat. Islam akan tetap ada sampai pada batas yang Allah tentukan. Salah satunya adalah karena akhlak yang mulia. Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, kalau kamu dakwah, cara yang baik. Kadang-kadang Islam ini rusak gara-gara ada orang yang ucapan-ucapannya itu membuat orang lari. Ini orang baru kenal Islam langsung dikatakan haram, bid'ah dan sebagainya. Itu membuat orang lari. Benar, mungkin ucapannya benar, tapi caranya nggak benar. Akhirnya bukannya kemudian menerima malah dengan akhlak. Di sini akhlak sangat penting. Dai itu harus punya akhlak yang mulia. Inilah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9 sudah bisa ada dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan yang ke-9. Mungkin yang terakhir kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Al-khuluqul hasanu dzu ahammiyatin balighatin. Al-khuluqul hasanu dzu ahammiyatin balighatin. Akhlak yang mulia itu memiliki keistimewaan, kepentingan yang luar biasa. Jadi ahamiyah, kepentingan yang sangat besar, keistimewaan yang sangat besar di dalam Islam. Lianna Allah Jalla wa Ala amara bihi nabiyyahu al-karim. Karena Allah yang memerintahkan nabinya dengan akhlak itu. Jadi nabi yang mulia diperintahkan untuk berakhlak mulia. Wa asna alaihi bihi. Allah sampai memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya. Memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya. Wa azama sya'nahu ar-rasul al-amin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengagungkan urusan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Berilah maaf. Sikap pemaaf adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Mungkin kadang sebagian orang ada sampai saking gedeknya sama orang lain, sampai saking bencinya sama orang, kadang-kadang
saya bawa ini ya sampai akhirat. Kalimat yang demikian ya sah-sah saja orang mengatakan seperti itu. Tetapi ternyata ketika Allah bilang wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, di antaranya adalah wal afina 'anil nas. Salah satu penduduk surga untuk mendapatkan surga adalah orang-orang yang pemaaf. Orang-orang yang pemaaf. Mungkin kalau orang membawa masalah sampai akhirat, ada keuntungan mungkin ya, di mana nanti karena dia bisa mengambil pahala orang lain atau kebaikan orang lain untuk dirinya. Tapi belum tentu selamat untuk masuk surga. Belum tentu selamat, tetap akan melakukan proses-proses yang lainnya. Tapi kalau dia maafkan di dunia, ada jaminan surga. Ada jaminan surga. Dan bersegeralah untuk menuju surga. Salah satu cirinya adalah wal afina 'anil nas. Itu orang-orang yang suka memberikan maaf. Jadi keutamaan orang memberikan maaf di dunia adalah dijamin atau tidak direkomendasikan mendapatkan surga. Tapi kalau dia bawa masalahnya sampai akhirat, belum tentu ada jaminan surga. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya, khudil afa, maafkan mereka. Rasulullah memberikan maaf kepada siapa saja yang menyakitinya, siapapun yang menyakitinya. Rasulullah nggak pernah dendam. Pernah itu Rasulullah pernah saking marahnya itu berdoa kepada Allah, ya Allah. Jadi ketika pamannya ini Hamzah tercincang di perang Uhud gitu ya, kan dia sampai terkoyak, dimutilasi kan sama musuh Allah, dan kemudian masuk Islam ya. Tapi Rasulullah itu sampai berdoa, ya Allah, biarkan kami nanti bisa di peperangan berikutnya membuat sesuatu yang lebih dari ini. Jadi ingin membalas